pasal pertama, kitab Yakobus pasal pertama, kita membaca sekali lagi dari ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Surat Yakobus pasal pertama, kita membaca sekali lagi dari ayat pertama sampai ayat yang keempat. Kita membaca bersama-sama. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu bahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Supaya tekun itu menjadi sukses, terjemahan lain, dan engkau boleh digenapkan, boleh disempurnakan, dan boleh tidak mempunyai kekurangan apapun. Kita berdoa sekali lagi. Berkatilah jam selanjutnya sebagaimana Tuhan sudah memberkati jam sebelumnya. Berkati kebaktian ini sebagaimana Tuhan sudah memberkati kebaktian-kebaktian yang lalu. Manusia hidup bukan hanya bersandarkan roti saja. Demikian engkau berkata kepada kami bahwa kami hidup bersandarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut Tuhan. Biar hari ini telinga kami boleh mendengar firman-Mu, dan hati kami boleh mengkunyah, boleh betul-betul meresapkan semua ajaran yang menyempurnakan kami. Kami sangat memerlukan firman-Mu ya Tuhan. Berkata-katalah ke dalam hati kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Minggu lalu kita telah mulai pentafsiran dan renungan dari kitab Yakobus. Melalui mimbar eksposisi ini, saya harap setiap kalimat yang sudah diwahyukan Tuhan boleh menjadi sebagian hidup kita masing-masing, dan boleh mendorong dan mengarahkan setiap kelakuan dan pikiran kita masing-masing. Saudara-saudara sekalian, di dalam permulaan Yakobus yang saya khotbahkan kepada saudara di dalam introduksi, yaitu kebaktian pertama, kita memikirkan mengapa surat ini ditujukan kepada 12 suku. 12 suku itu orang Yahudi. Dan kepada orang Yahudi sajakah? Tidak. Kenapa kepada Yahudi? Karena orang Yahudi mementingkan Taurat, mementingkan perbuatan, mementingkan kelakuan. Sedangkan orang Yahudi yang sudah Kristen, mereka adalah orang datang kepada Tuhan melalui iman. Lalu apakah hubungan iman dengan kelakuan? Itu menjadi pokok, menjadi hal yang diperhatikan oleh penulis surat Yakobus ini. Saudara-saudara, Yakobus bukan rasul, tapi dia adalah adik Yesus Kristus sekandung. Dia adalah adik Yesus Kristus, saudara yang sama-sama dilahirkan oleh Maria. Yesus dilahirkan oleh Maria melalui kandungan yang dinaungi oleh Roh Kudus. Tetapi Yakobus dilahirkan oleh Maria melalui persetubuhan dengan Yusuf. Saudara-saudara, dengan demikian mereka pernah menjadi saudara di dunia ini secara sementara. Tetapi saudara-saudara sekalian, Yakobus pertama-tama tidak percaya Yesus. Dia tidak anggap ada apa kelebihan engkau dengan saya. Sehingga Alkitab mencatat sampai pada saat Kristus sudah bangkit, baru adik-adiknya percaya kepada dia. Ini menjadi sesuatu contoh yang baik bagi kita. Kalau kita perlu diakui oleh orang lain, kita perlu tunggu puluhan tahun. Begitu banyak orang yang dipanggil Tuhan, jelas ada urapan Tuhan, ada bakat, ada karunia, lalu mereka langsung mau diakui oleh seluruh dunia kalau dia hamba Tuhan. Saudara-saudara,
Yesus pun menunggu sampai dia bangkit. Jadi 33 tahun lebih di dalam keadaan, di dalam keluarga, saudara-saudaranya tidak mengindahkan dia, saudara-saudara adiknya tidak menghormati dia, dan sampai dia bangkit, baru adik-adiknya mengaku dia itu anak Allah, bukan hanya seorang yang berada di keluarga yang sama, di dalam rumah orang tukang kayu. Saudara-saudara sekalian, ini semua menjadi contoh yang paling baik untuk kita, bagaimana mengikuti teladan Yesus Kristus. Yesus Kristus lahir di dunia. Yesus Kristus tidak mempunyai hak istimewa apa-apapun. Bahkan dia tidak mempunyai keadaan tampang yang melebihi orang lain, sehingga sulit diketahui apa kelebihan dia, sampai berkuasa Allah dan hidup suci yang mutlak melalui dia menjadi satu contoh dan menjadi satu bukti kalau dia itu berlain dengan yang lain. Saudara-saudara sekalian, dan Yakobus pada waktu dia tua, dia disebut sebagai tiang daripada gereja, the pillar of the church. Karena apa? Dia adalah seseorang yang akhirnya memelihara baik-baik firman Tuhan dan memelihara keiman kepercayaan yang sejati, dan dia dihormati oleh seluruh Yerusalem. Yesus sudah diangkat, sudah naik ke surga. Nah, adiknya Yesus ada dua yang di dunia yang akhirnya menulis kitab suci, yaitu Yakobus dan Yudas. Yakobus dan Yudas, dua buku hampir di akhirnya seluruh kitab suci ini bukan ditulis oleh Yudas Iskariot, bukan ditulis oleh Rasul Yakobus. Rasul Yakobus yang sudah dipenggal kepala menjadi orang pertama yang mati syahid bagi Yesus Kristus. Saudara-saudara, bukan mereka, tapi dua-duanya adik sekandung dari Yesus Kristus yang menulis surat. Dia menjadi tiang gereja. Karena apa? Orang mempunyai tanggapan kelakuannya dan imannya bersatu. Sehingga saya percaya yang paling cocok menulis buku ini adalah Yakobus. Dia adalah seseorang yang betul-betul menjadi contoh, menjadi teladan, baik di dalam iman maupun di dalam kelakuan. Begitu banyak orang yang imannya benar, kelakuannya tidak benar. Dan iman yang seperti itu hanya iman kognitif. Yakobus mengatakan itu iman palsu. Ada iman tanpa kelakuan, seperti ada tubuh tanpa jiwa. Itu mati adanya. Saudara-saudara, ada orang mempunyai kelakuan tapi tidak mempunyai iman. Itu kelakuan tidak berkenan oleh Tuhan. Karena tanpa iman tidak ada seorang pun yang diperkenan oleh Tuhan. Ibrani 11:6. Nah, kalau begini kita mau tanya, kelakuan bisa menjadi baik dari mana? Iman bisa menjadi benar dari mana? Apa kaitan iman dengan kelakuan menurut prinsip Alkitab? Saudara-saudara sekalian, dengan jelas kitab suci mengatakan kepada kita, iman berdasarkan firman, iman berdasarkan wahyu. Semua iman kepercayaan yang tidak berdasarkan wahyu dan tidak percaya wahyu, tidak melalui wahyu, itu adalah iman kepercayaan yang bayang-bayangan, imajinatif, daripada semacam reaksi manusia kepada wahyu khusus atau wahyu umum, tetapi bukan sungguh-sungguh taat kepada pimpinan Roh Kudus. Faith comes by hearing. Hearing comes by the word of Jesus Christ. Saudara-saudara sekalian, Gereja Reform Injilnya harus terus menerus menekan, terus menerus mengingatkan, terus menerus memperbarui konsep kita yang jelas ini, bahwa tanpa firman, tanpa janji, tanpa segala sesuatu yang berdasarkan kesetiaan dan ketidakperubahan dan kesungguhan Tuhan Allah, kejujuran, tidak ada firman yang bisa kita terima menjadi dasar iman. Semua wahyu Tuhan berdasarkan Tuhan rela memberikan, berdasarkan Tuhan yang setia, tidak berubah, berdasarkan Tuhan yang jujur, berdasarkan Tuhan yang berjanji dan tidak memungkirkan janjinya. Dari situ kita menggali, mengerti, dan kita menanam, dan kita mendapatkan iman yang sesungguhnya. Di dalam firman mempunyai bibit iman itu sendiri, dan dari iman kepada firman baru menjadi sumber kekuatan melakukan kelakuan yang baik.
Bukankah banyak orang bukan Kristen kelakuannya cukup baik? Bukankah banyak orang Konghucu hidupnya lebih baik dari banyak orang namanya Kristen? Tetapi saudara-saudara, kelakuan yang baik itu adalah kelakuan berdasarkan